Halo semuanya, oke, jadi beberapa waktu yang lalu gue sudah membuat video pembahasan mengenai impresi pertama gue mengenai kartun dewasa yang sedang cukup ramai diperbincangkan karena banyaknya masalah yang ada di kartun tersebut. Yap, apalagi kalau bukan kartun Velma, sebuah kartun yang banyak orang anggap sebagai karya terburuk yang pernah dibuat oleh manusia. Pada saat kartun tersebut pertama kali rilis, hampir semua orang memberikan respon yang sangat negatif terhadap kartun ini. Begitupun juga dengan gue pribadi, ketika gue menonton 2 episode pertama dari kartun Velma, gue udah langsung sadar bahwa ini bukanlah kartun yang bagus dan layak untuk mendapatkan banyak hinaan dari orang-orang. Tetapi setelah gue menonton 2 episode tersebut, gue berusaha untuk tidak termakan hype dari orang-orang dan terus mengikuti kartun ini dengan harapan bahwa kartun Velma mungkin saja bisa menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Dan setelah gue menonton semua episodenya, kartun ini masih tetap bisa dikatakan sebagai kartun yang buruk. Tapi yang jadi pertanyaan adalah seberapa burukkah kartun ini dan apakah kartun ini layak dikatakan sebagai kartun terburuk yang pernah dibuat? Berikut ini adalah pembahasannya. Nah, tadinya gue berencana akan membahas kartun ini dengan membreakdown semua alur ceritanya. Namun ketika gue mencoba untuk menonton kartun ini kembali, gue beneran gak sanggup banget. Kayak sumpah, gue mungkin masih bisa gitu menonton kartun ini ketika pertama kali rilis. Karena pada saat itu gue hanya penasaran aja gitu, apakah kartun ini bakal bagus atau enggak. Tapi ketika gue mau mencoba untuk merewatch kembali, entah kenapa rasanya tuh kayak berat banget gitu. Mungkin karena pada saat itu gue dibantu dengan rasa penasaran, jadinya gue masih sanggup lah untuk menonton semua episodenya. Tapi setelah tahu kalau misalnya kartun ini ternyata nggak berkembang menjadi lebih baik, jadinya ya mungkin gue udah nggak sanggup lagi untuk menontonnya kembali. Jadi ya di sini gue hanya akan membahas kartun ini lewat impresi pertama gue aja. Ketika gue pertama kali menyelesaikan semua episodenya, kemungkinan besar gue pastinya bakal melewatkan beberapa hal penting yang harusnya gue bahas. Nah, sebelum masuk ke hidangan utama yang kalian tunggu, mending gue mulai pembahasan ini dengan hal-hal yang positif terlebih dahulu mengenai kartun ini. What? I'm bored. Norville, get off my jock and let me solve this mystery. Sebenarnya nggak begitu banyak sih hal yang positif pada kartun ini. Mungkin satu-satunya aspek yang paling ketara dan gue yakin kalian semua pasti bisa setuju adalah dari animasi pada kartun ini yang terbilang cukup bagus. Kayak sumpah, animasinya tuh beneran konsisten banget dari awal episode sampai akhir season. Gue awalnya sempat berekspektasi kalau mungkin aja animasi mereka bakal memburuk seiring berjalannya waktu. Tapi untungnya atau sayangnya animasi mereka malah sangat konsisten dan beneran solid banget. Desain karakternya sendiri pun juga sebenarnya nggak buruk-buruk banget sih. Mungkin beberapa orang menjadi benci banget sama desain karakter pada kartun ini karena mereka merubah warna kulit atau ras etnis dari karakter utamanya. Gue sendiri bisa mengerti si keluh kesah ini, tapi tetap aja gue nggak bisa membenci banget terhadap desain karakter yang mereka gunakan. Desainnya nggak buruk, tapi juga nggak bagus-bagus banget. Dan malah kalau misalnya kalian perhatikan lebih dalam, rasanya emang desain karakter ini sudah ditetapkan dari awal pembuatan kartun ini. Karena banyak orang yang percaya bahwa kartun ini seharusnya tidak menggunakan IP Scooby-Doo, melainkan merupakan kartun original. Tapi sepertinya perusahaan yang membuat kartun ini nggak begitu tertarik dengan konsep tersebut dan berpikir bahwa project ini gak bakal menarik perhatian para penonton. Dan pada akhirnya mereka pun harus menyematkan IP Scooby-Doo pada project ini agar orang-orang menyadari akan adanya kartun ini. Satu hal lagi yang menurut gue cukup oke dari kartun Velma adalah dari misterinya. Memang misteri pada kartun ini gak begitu bagus dan bukanlah tipikal yang kompleks banget. Tapi buat gue misterinya terbilang cukup entertaining sih dan bisa membuat gue selalu penasaran. Ya walaupun sayangnya aspek ini harus tertutupi oleh banyaknya kekurangan pada kartun ini yang bakal gue bahas selanjutnya. Jadi ya begitulah beberapa hal positif yang ada di kartun Velma. Memang gak begitu banyak, tapi setidaknya masih ada beberapa hal positifnya lah gitu. Meskipun ya untuk hal yang negatifnya itu lebih banyak. Jadi gimana menurut kalian? Kalau kalian merasa ada hal positif lain yang gak gue sebutkan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Nah sekarang kita masuk ke hidangan utama pada video ini, yaitu kekurangan-kekurangan yang ada di kartun Velma. Kita mulai dengan hal yang gak begitu berat, yaitu dari aspek leluconnya. Nah sebenarnya kalau ngomongin soal lelucon atau jokes, topik yang satu ini pastinya bakal berujung dengan hasil yang subjektif karena setiap orang pasti memiliki selera humornya tersendiri. Untuk kartun Velma, kebanyakan orang beranggap bahwa kartun ini memiliki jokes yang sangat cringe banget dan bahkan ada beberapa yang terasa sangat ofensif atau menyinggung. Salah satu contohnya dan sekaligus yang paling ikonik adalah pada awal episode kedua, di mana ketika Norville menanyakan Velma mengenai arti dari 420, Velma malah membalas bahwa itu merupakan waktu di mana orang-orang dewasa masih menonton kartun.
You know what 420 is, right? Yeah, it's code for adults who still watch cartoons. Hal ini dianggap ofensif karena 420 sendiri merupakan waktu di mana anak-anak muda melakukan pesta daun singkong. Jadi secara nggak langsung, Velma mengatakan bahwa orang-orang dewasa yang masih menonton kartun itu sama aja seperti anak-anak muda yang sedang pesta kobam. Ya nggak heran dong kenapa orang-orang jadi kesel banget sama kartun ini. Rasanya tuh kayak seolah-olah kartun ini membenci para penontonnya sendiri, yang padahal mereka tuh butuh banget kita para audiens untuk bisa menghasilkan cuan. Terus ada juga gitu beberapa jokes yang kesana tuh kayak menyinggung IP yang mereka gunakan. Contohnya pada episode 9 ketika Velma, ibunya dan teman-temannya sedang melarikan diri dari goa yang mau runtuh, ibunya Velma mengajak mereka untuk menaiki sebuah mobil van yang merupakan mobil Mystery Inc, tapi dia malah menyebutkan mobil tersebut dengan nama ini. I'll tell you everything when we get out of here. Now get in this mystery jalopy. Oh, brother, this guy stinks! Dan yang terakhir adalah mengenai keberadaan Scooby-Doo. Nah, mungkin kebanyakan dari kalian taunya bahwa Scooby-Doo tuh nggak dimasukkan ke dalam kartun ini. Well, dugaan kalian salah banget, karena sebenarnya Scooby-Doo emang ada di kartun ini. Cuman bedanya adalah dia bukanlah seorang karakter, melainkan adalah sebuah nama proyek ilmiah. Dan lu mau tahu nggak pengungkapan ini bertujuan untuk apa? Yes, apalagi kalau bukan untuk jokes yang satu ini. Or Scooby. Scooby? And wait, what did Scooby do? You know what? Gua rubah pikiran gua. Ini adalah kartun terbaik sepanjang masa. Hanya dengan jokes ini aja, ini kartun udah terbaik, udah dianggap sebagai kartun terbaik yang sebenarnya masih banyak lagi sih contohnya, cuman pastinya gue gak bakal memasukkan semuanya pada pembahasan ini. Tapi walaupun begitu, ternyata ada sebagian orang yang menganggap bahwa jokes pada kartun ini gak buruk banget. Malah terkadang ada beberapa jokes yang membuat mereka sedikit tertawa. Gue sendiri gak bisa memberitahu jokes mana yang mereka maksud, karena selama gue menonton kartun ini, gue gak sedikit pun tertawa dengan jokes-jokes yang mereka tawarkan. Gue pribadi lebih setuju dengan pendapat pertama, karena gue merasa sebagian besar jokes yang ada di kartun ini terkesan cringe dan terkadang ofensif. Ataupun kalau misalnya nggak dua-duanya, jokesnya malah jadi terkesan hambar atau hampa. Nah, selain itu, masalah lain yang ada di aspek lelucon pada kartun ini adalah di penempatannya yang nggak tepat. Terkadang mereka meletakkan jokes-jokes tersebut di tengah dialog pembicaraan, yang mana ini membuat dialog antar karakter menjadi terkesan kagak natural. Gue merasa mereka seperti berusaha meniru gaya penulisan dialog kartun BoJack Horseman, di mana kartun tersebut suka menaruh lelucon di tengah pembicaraan antar karakter. Cuman ya sayangnya hal ini nggak begitu berhasil di kartun Velma, dan hal ini diperparah dengan jalan ceritanya yang nggak begitu bagus. Beda halnya dengan BoJack Horseman yang meskipun banyak leluconnya terkesan hambar, tapi setidaknya mereka masih memiliki cerita yang bagus banget. Nah, ngomongin soal cerita, kekurangan berikutnya pada kartun ini adalah dari pondasi utamanya, yaitu jalan ceritanya. Satu kata yang mungkin bisa menggambarkan kartun ini adalah berantakan. Yes, cerita pada kartun Velma bener-bener nggak teratur banget. Kayak begini, pada awal episode kita disuguhkan dengan premis mengenai kartun utama kita yang berusaha memecahkan misteri atas ibunya yang menghilang secara misterius. Tetapi selama 5 episode pertama, kartun ini hanya menunjukkan sekitar 10% saja dari premis awal yang mereka janjikan. 90%-nya adalah berbagai cerita sampingan mengenai kehidupan remaja yang nggak begitu penting dan sangat membuang-buang waktu. Begini, gue bisa mengerti kalau misalnya tujuan dari hal tersebut adalah untuk menunjukkan kepada kita mengenai dunia dari kartun Velma, atau dengan kata lain, cerita tersebut lebih bertujuan untuk membangun dunianya. Nah, harusnya hal tersebut bisa menjadi sangat bagus, karena dengan begitu kita bisa melihat betapa luas dan berisinya dunia dari kartun tersebut. Tapi sayangnya, apa yang kartun ini tampilkan pada 5 episode pertama bener-bener kacau banget. Kayak plot cerita yang berhubungan dengan misterinya malah dijadikan side story, sedangkan story utamanya lebih berfokus pada kehidupan remaja yang dipenuhi dengan konflik pertemanan dan percintaan yang sampah banget. Udah gitu, ada beberapa plot cerita yang terkesan menyinggung, nggak jelas, hingga bahkan udah kelewat batas. Contohnya di episode keempat, ketika satu kota menyadari bahwa terdapat seorang serial killer yang sedang mengincar gadis-gadis dengan penampilan cantik dan seksi, lu mau tahu apa yang mereka lakukan? Mereka membuat sebuah polling untuk menentukan gadis-gadis mana yang paling cantik dan seksi agar mereka bisa lebih berfokus untuk menjaga gadis-gadis tersebut agar tidak diincar oleh sang serial killer karena mereka sudah kekurangan dana. Ini adalah ide atau rencana yang paling absurd yang pernah gue dengar. Sebenarnya hal yang membuat episode ini menjadi sangat dibenci oleh orang-orang adalah pada akhir episodenya, dimana ketika ibu tirinya Velma ingin melahirkan namun perjalanannya harus terhambat karena adanya kemacetan di dekat sekolahnya, Velma meminta para gadis-gadis seksi yang terpilih untuk menunjukkan keseksian mereka agar orang-orang di sekitar bisa terpaku kepada mereka. Dengan begitu kemacetan bisa terurai. What the fuck was that?
Dan lu mau tahu apa yang membuat situasi ini menjadi semakin kacau, ha? Yes, gadis-gadis ini merupakan anak-anak SMA, atau dengan kata lain, mereka ini masih di bawah umur atau minor. Hello, setahu gue di negara lu kalau hal-hal yang berhubungan dengan anak di bawah umur tuh udah kacau banget loh. Kenapa yang kayak begini masih ditunjukin? Aduh, jadi ya intinya 5 episode pertama pada kartun ini tuh benar ampas banget. Help! I just found another dead girl killed in exactly the same way as the others! Well, great. Nah, terus kalau misalnya begitu, sisa dari 5 episodenya harusnya terbilang lebih bagus dong. Well, yes, but actually no. Begini, pada episode ke-6 kita akhirnya bisa memiliki progres yang besar mengenai kelanjutan dan fokus utama pada serial ini. Ya meskipun mereka membuat pilihan kontroversial dengan menyelipkan jokes mengenai Scooby-Doo, tapi setidaknya ada perkembangan yang berarti lah gitu. Tapi setelah itu mereka masih tetap membuat side story yang gak begitu bagus, malah kayaknya lebih buruk ketimbang 5 episode pertama. Mungkin salah satu cerita yang paling dibenci oleh para penonton, yang bahkan ini sebenarnya bukan side story lagi, melainkan cerita utamanya adalah pada episode ke-7, di mana ketika seluruh kota Crystal Town sedang menghadiri festival kabut, Velma berusaha memperingati mereka mengenai sang serial killer yang masih berkeliaran di kota. Tetapi para warga hingga bahkan ayahnya sendiri tidak menghiraukan peringatan tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Velma setelah itu? Well, dia menyamar menjadi seorang pria dan pergi ke festival tersebut untuk memperingati orang-orang, dan anehnya orang-orang malah percaya dengan perkataannya kali ini. Hal ini pun membuat Velma berpikir bahwa menjadi seorang pria itu lebih mudah karena orang-orang lebih percaya kepadanya dan mau mendengarkan perkataannya. Sebuah statement yang paling yang bisa dikeluarkan oleh kartun ini. Begini, perdebatan mengenai manakah yang memiliki hidup paling berat antara wanita dan pria merupakan perdebatan yang sepertinya nggak bakal ada akhirnya. Namun sebagai suatu media yang niat awalnya kita semua yakin memiliki agenda untuk menyampaikan keresahan dan memberikan solusi atas masalah di society, harusnya mereka bisa gitu, membuat statement ataupun problem solving yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi mereka malah membuat permasalahan sosial ini menjadi semakin panas. Dan lo mau tahu setelah momen tersebut apa yang dilakukan oleh Velma? Dia mendekati Daphne yang sedang teler dan berencana untuk menciumnya tanpa Daphne ketahui bahwa itu adalah Velma. Bro, that's so fucking creepy, man. Tapi meskipun sudah ditipu seperti itu, Daphne tetap aja masih memiliki perasaan suka kepada Velma. Emang nih cewek otaknya udah rusak kali ya gara-gara sering berteman sama si iblis yang satu ini. Nah, sebelum masuk ke aspek terakhir yang membuat kartun ini sangat buruk dan dibenci, gue akan terlebih dahulu membahas ending dari kartun ini, karena ini juga merupakan bagian dari aspek ceritanya. Nah, jadi setelah ibunya Velma berhasil ditemukan dan ia mengalami amnesia, Velma berusaha keras untuk memulihkan ingatannya sambil mencari siapakah serial killer yang sebenarnya dengan berbagai cara yang terbilang sangat tai, hingga bahkan temannya sendiri yaitu Shaggy akhirnya menjauhinya. Nah, pada akhirnya ingatan ibunya Velma kembali dan ia langsung mengungkapkan bahwa dialah sang serial killernya. Pada saat di penjara, ibunya Velma mengaku kalau motif dari tindakannya adalah ia berusaha untuk mencari otak dari para gadis populer agar anaknya bisa menjadi seperti mereka dengan memasukkan otak mereka ke dalam tubuhnya Velma. Nah, tapi terungkap, ternyata alasan kenapa ibunya Velma mengutarakan pernyataan tersebut adalah karena ia selama ini sedang dihipnotis oleh seseorang yang merupakan dalang utama dari semua ini. Singkatnya terungkap bahwa orang tersebut adalah ibunya Fred yang memiliki motif yang gak jauh berbeda dengan ibunya Velma, yaitu ingin mencari otak dari orang-orang yang pintar agar anaknya layak untuk dijadikan penerus dari keluarganya. Sebuah plot twist yang kebanyakan orang gak menduganya, namun juga bisa dikatakan sebagai twist yang gak begitu bagus. Kenapa demikian? Well, itu dikarenakan selama serial ini berjalan, karakter ibunya Fred gak memiliki banyak screen time, yang merupakan karakter yang sangat jarang banget muncul. Jadinya ketika ia diungkap sebagai seorang twist villain, hal ini tentu membuat sebagian orang menjadi kebingungan dan merasa tidak puas. Gue pribadi juga merasakan hal yang sama sih. Ibunya Fred memang jarang banget dimunculkan, bahkan satu-satunya momen ia tiba-tiba memiliki peran yang sangat penting adalah pada episode ke-9 atau ke-8 gitulah, gue lupa, dimana ia tiba-tiba meyakinkan Daphne untuk meneruskan legacy dari keluarganya. Momen tersebut sebenarnya sudah cukup memberikan petunjuk untuk menjustifikasi alasan kenapa ia merupakan seorang villain. Tapi ya tetap aja, menurut gue ini bukanlah twist villain yang bagus, namun juga nggak buruk-buruk banget.
Nah, untuk aspek terakhir yang membuat kartun ini dianggap sangat buruk adalah dari karakternya. Yes, hampir semua karakter di dalam kartun ini bener-bener unlikable banget. Kita mulai dulu aja dengan karakter yang awalnya gue suka, tapi sepanjang serial ini berjalan menjadi semakin berantakan. Yap, siapa lagi kalau bukan Norville. Pada awal pembuka dari kartun ini, Norville digambarkan sebagai seorang pria bucin yang jatuh cinta kepada gadis bengis ini tanpa alasan yang jelas. Namun pada episode keempat, kita akhirnya diperkenalkan dengan karakter Gigi, yang mana setelah episode itu, ia berubah menjadi love interest-nya dari Norville. Awalnya gue cukup suka dengan arahan ini, karena dengan itu mereka bisa menghilangkan kekurangan terbesar dari Norville. Tapi sayangnya seiring berjalannya waktu, kita melihat bahwa Norville bukanlah pasangan yang baik. Meskipun ia sudah memiliki pasangan yang baru, yaitu Gigi, tapi ternyata ia juga masih memiliki perasaan suka kepada Velma. Dan pada akhirnya, hubungannya bersama dengan Gigi harus berakhir. Meskipun begitu, karakternya sempat akan kembali ke arah yang lebih bagus ketika Velma membuat kesalahan yang cukup fatal hingga membuat Norville akhirnya menjauhinya. Namun setelah Velma mengakui kesalahannya dan mengucapkan kata-kata ini, I just wanted to say you'll always be my best friend. That's it. Bye. Love you. ini cowok tolol malah balik lagi dan berusaha mengejar Velma kembali. Aduh, emang ini cowok otaknya udah rusak lah gitu. Lalu untuk karakter Daphne, awalnya gue mengira bahwa karakternya ini bakal bisa menjadi lebih baik dan memiliki trait-nya tersendiri yang membuatnya bisa bersinar ketimbang versi-versi terdahulunya. Hal ini sempat akan terwujud ketika kita disajikan dengan konfliknya ia berusaha mencari kedua orang tuanya. Namun setelah konflik tersebut hanya berakhir di pertengahan season, karakternya tiba-tiba menjadi redup dan kembali menjadi karakter yang paling gak bersinar ketimbang yang lain. Udah gitu, ini diperparah dengan dia yang entah kenapa menjadi semakin suka kepada Velma, yang padahal selama hidupnya Velma inilah yang membuatnya kesal dan terus memberikan influence yang buruk. Sumpah, pokoknya siapapun yang berhubungan sama nih cewek pasti otaknya rusak gitu. Mungkin satu-satunya karakter yang paling mendingan di kartun ini adalah Fred. Yes, memang kalau kita membandingkannya dengan versi terdahulunya, karakter ini memang ampas banget. Belum lagi pada awal-awal kartun ini rilis, ia digambarkan sebagai anak orang kaya yang manja dan juga memiliki sifat man's baby. Namun apa yang membuat karakter ini setidaknya lebih mendingan ketimbang yang lain adalah karena ia digambarkan sebagai karakter relief atau hanya untuk hiburan saja. Ya memang gak banyak momen dari dia yang membuat gue tertawa, tapi setidaknya dia gak membuat gue kesal lah gitu, kayak karakter-karakter yang lain. Nah, ngomongin karakter yang membuat gue kesal, tentu kita gak bisa melupakan karakter yang membuat kartun ini menjadi sangat dibenci. Yap, siapa lagi kalau bukan sang karakter utamanya, yaitu Velma. Oh my goodness, gue gak pernah menemukan seorang karakter yang memiliki sifat sesampah ini. Velma digambarkan sebagai seorang gadis culun yang terus mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari orang-orang di sekitarnya. Trait ini hampir mirip dengan karakter Meg Griffin, cuman yang membedakan antara mereka berdua adalah kagak ada satupun penonton yang bersimpati kepada Velma. Gak peduli betapa buruk perlakuan yang diterima oleh Velma, kita semua para penonton pasti lebih berharap ini karakter bisa terus menderita aja. Kayak sumpah gitu, masalah ini karakter bener-bener brengsek banget. Jangan samakan karakter Velma seperti Peter Griffin ataupun BoJack Horseman. Alasan kenapa Peter Griffin digambarkan sebagai seorang pria brengsek adalah karena itu merupakan bagian dari komedi. Jadi kita para penonton gak harus merasa bersimpati kepadanya dan hanya bisa menikmati segala kebrengsekan yang ia tunjukkan. Sedangkan untuk BoJack Horseman merupakan karakter yang brengsek, namun di sepanjang cerita kita dibuat merasa simpati kepadanya dan berharap bahwa karakternya ini bisa menjadi lebih baik. Dan ketika ia sampai pada titik tersebut, kita para penonton bisa merasa sangat puas dan juga lega. Untuk karakter Velma, dia kagak memiliki kedua alasan itu sama sekali. Karakternya sangat brengsek, namun gak memiliki kualitas untuk menjadi lebih baik. Bahkan karakternya seperti memang didesain untuk dibenci oleh para penonton, tanpa membuat kita merasa terhibur seperti Peter Griffin. Banyak sekali hal-hal brengsek yang dilakukan oleh karakter ini, hingga gue mungkin bisa saja membuat daftar listnya tersendiri. Cuman karena sekarang gue sudah capek banget memikirkan semua hal yang berhubungan dengan Velma, jadi gue cuma bisa mengatakan bahwa karakter Velma merupakan alasan utama yang membuat kartun ini menjadi sangat sampah. Memang cerita dan jokes dari kartun ini sangatlah bermasalah, namun itu semua nggak sebanding dengan betapa buruknya karakter utamanya. Karakter yang seharusnya dibuat agar para penonton bisa merasa relate dan simpati, malah dibuat untuk mudah dibenci. Siapapun yang merasa simpati atau suka kepada karakter Velma, please, lu mending pergi ke psikiater ataupun psikolog aja untuk berobat, karena itu adalah pertanda kalau misalnya otak lu tuh udah rusak. Holy crap! No wonder men are so desperate to hold onto their power. This is the easiest shit ever. As a guy, I can do anything.
Nah, sekarang kita masuk ke penutup dari video ini. Apakah kartun Velma merupakan kartun terburuk yang pernah dibuat? Dan apakah kartun ini layak untuk mendapatkan banyaknya hate dari orang-orang? Buat gue pribadi, dari semua kartun yang pernah gue tonton, rasanya Velma bisa gue katakan sebagai kartun terburuk yang pernah gue tonton. Nah, tetapi gue nggak bisa mengatakan bahwa ini merupakan kartun terburuk yang pernah dibuat. Karena pastinya masih banyak di luar sana kartun-kartun yang belum pernah gue tonton yang mungkin saja memiliki kualitas yang lebih buruk ketimbang kartun ini. Bahkan kalau misalnya kita bandingkan kartun Velma dengan jajaran anime terburuk yang pernah dibuat, rasanya Velma masih sedikit mendingan lah gitu. Namun apa yang membuat kartun ini sebenarnya cukup layak untuk dikatakan sebagai kartun terburuk adalah ini kartun dibuat oleh studio besar dengan budget yang melimpah dan berisikan orang-orang bertalenta. Harusnya dengan modal seperti itu, mereka bisa gitu membuat karya yang setidaknya nggak sejelek ini. Bahkan kalau misalnya kita bandingkan dengan animasi-animasi web series yang bertebaran di YouTube, rasanya animasi-animasi tersebut memiliki kualitas yang lebih bagus ketimbang kartun ini, yang padahal mereka sendiri nggak memiliki budget yang besar dan tenaga ahli yang seadanya. Kartun Velma semakin membuktikan kepada kita bahwa industri animasi barat sedang dalam tahap yang cukup mengkhawatirkan. Banyak kartun yang memiliki kualitas yang bagus dan disukai oleh para fans malah di-cancel oleh studio yang membuatnya, sedangkan kartun-kartun yang bisa dikatakan nggak begitu bagus dan justru malah nggak begitu disukai oleh para penonton malah terus didukung hingga memiliki banyaknya season. Jadi kesimpulannya, kartun Velma merupakan sebuah karya yang sangat buruk yang dibuat oleh studio besar yang hanya ingin mendapatkan cuan tanpa memperlakukan pelanggan mereka dengan baik. Kartun ini layak untuk mendapatkan banyaknya hate dari orang-orang karena mereka sendiri sepertinya nggak begitu peduli terhadap audiensnya sendiri. Gue sangat tidak menyarankan kalian untuk menonton kartun ini. Apalagi kalau misalnya kartun ini nanti tiba-tiba muncul di HBO Go, gue sangat menekankan kalian untuk tidak menontonnya. Karena kalau misalnya andaikan kalian menonton, itu sama saja kalian mendukung atas pembuatan kartun ini. Dan gue yakin kalian semua nggak setuju akan hal itu. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Sebelumnya mohon maaf banget soalnya pembahasan ini bener-bener berantakan banget. Karena gue sendiri udah kebingungan gitu harus membahas apa. Soalnya baik banget sih yang pengen gue bahas mengenai kartun ini. Cuman gue nggak pengen membuat video yang sampai durasi 1 jam. Jadi sebenarnya kalau misalnya andaikan kalian pengen gue terus ngebacot soal kartun ini, gue mungkin bisa aja sih sampai bikin part berapa gitu, bisa sampai part 10. Tapi ya lebih baik gue menyimpan tenaga gue untuk membuat konten yang lain daripada gue memiliki ini terus. Nah nanti malah kalian juga pada bosan gitu. So mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.